Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembahasan kali ini adalah akuntansi istisna ya. Nah, akuntansi istisna itu sebenarnya bagian dari jual beli, di mana di dalam akuntansi istisna, dalam jual belinya ini produk-produk yang memang sifatnya dipesan terlebih dahulu. Jadi berbeda dengan murabahah yang memang tidak mempersyaratkan itu. Akuntansi istisna sendiri jual beli yang memang produk-produknya itu memang dipesan terlebih dahulu. Kita ambil contoh misal pembuatan, mungkin kalau mahasiswa sering tuh bikin jaket. Itu kan sebenarnya bagian dari jual beli, tapi jaketnya sendiri itu didapat melalui mekanisme pemesanan terlebih dahulu. Tentu dengan spek-spek yang memang sudah ditetapkan clear, jelas sebelumnya. Saya juga misalnya teman-teman ada membeli rumah. Rumahnya sendiri biasanya kan kalau kita beli rumah menjadi tuh pesan dulu modelnya seperti ini, bahan-bahannya ini. Nah, itu bagian dari istisna juga bisa. Jadi memang mekanisme istisna ini adalah mengatur sistem jual beli yang mau nggak mau kan biasanya kalau sistem pemesanan itu seringkali dapat selalu kita temukan tuh ada tanda jadinya terlebih dahulu, atau kita menyebutnya DP dan payment. Nah, disinilah di dalam PSAK 104 ini kita akan membahas mengenai akad yang memang bagian dari jual beli yang kita sebut dengan istisna. Nah, pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, karakteristik istisna, lalu kita juga mengenal istisna dan juga istisna paralel, juga jurnal-jurnalnya. Nah, kalau kita bahas ya definisi, istisna itu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria. Nah, ini yang membedakan, dengan kriteria dan persyaratan tertentu disepakati antara pemesan. Nah, dalam pertemuan kali ini saya meminta untuk coba menghafal ya istilah-istilah mustasni sama syani ya. Mustasni dan syani. Jadi kalau si pemesannya, si pembelinya, nanti teman-teman juga akan sering menjumpai istilah mustasni. Lalu si penjualnya yang menjual itu adalah syani. Nah itu ya. Jadi memang kalau bicara istisna itu pure antara si pembeli dengan si penjual. Penjual inilah yang memang biasanya menghandle misalnya orang yang menjual jaket, pesanan jaket ya, misalnya untuk sekelas itu kan seragam, modelnya seperti ini, tulisannya seperti ini. Nah itu yang disebut istisna. Itu buat patung misalnya, membuat patung kan diukir-ukir terlebih dahulu. Jadi antara si pembeli yang mau beli patung dengan si penjual, si pengrajin patungnya. Nah kalau istisna paralel, nah itu suatu bentuk akad istisna juga, tapi di sini antara si pemesan dengan si penjual, kemudian karena si penjualnya dia tidak memiliki kapasitas untuk membuat patung misalnya, dia akan memesan kembali kepada mustasni lainnya, mustasni. Jadi perlu pihak lain sebagai sani gitu, perlu pihak lain sebagai sani dalam hal membuat patung tersebut. Misal kita ambil contoh ya, lembaga keuangan syariah itu kan dia tidak memiliki kapasitas untuk seperti melayani pesanan membuat rumah, membuat jaket, membuat patung. Dia karena core utamanya adalah dia adalah bisnis pembiayaan di dalam lembaga keuangan syariah, maka tentu dia akan menjadi sulit untuk ketika hubungannya hanya istisna saja. Karena itu di dalam prakteknya munculnya namanya istilah istisna paralel. Karena memang bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu tidak memiliki kapasitas itu.
dia memerlukan pihak lain untuk merealisasikan pesanan-pesanan si mustasni sendiri itu. Jadi itu yang bisa kita perbedaannya istisna dengan istisna paralel. Istisna itu hanya kasus satu gitu antara si pembeli dengan si penjual. Tapi kalau istisna paralel antara si pembeli dengan si penjual, tapi si penjual yang pertama ini itu tidak memiliki kapasitas selama ini bank syariah, sehingga dia akan menjadi pembeli selanjutnya yang akan membeli kepada si pengrajin patung misalnya. Pengrajin patung ini sebagai penjual. Jadi si lembaga keuangan syariah itu dia bisa bertindak sebagai penjual, satu sisi dia akan bertindak sebagai pembeli. Namun yang perlu ditekankan di sini bahwa akad antara si pembeli awal atau pembeli akhir itu sendiri antara dengan bank syariah, lalu bank syariah dengan si pengrajin patung itu adalah akad yang terpisah. Kegagalan dalam pembuatan patung itu tidak mempengaruhi akad antara si nasabah tadi dengan bank syariah. Jadi tidak ada hubungan dua akad itu gitu. Kalau ada apa-apa ya ini nggak ngaruh gitu, karena emang si yang pertama tadi tidak tahu menahu gitu. Pokoknya akadnya sama bank syariah seperti itu. Nanti juga ada kita mengenal istilah nilai wajar, jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak yang ingin dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Jadi harga pasar. Nilai tunai adalah jumlah yang harus dibayar apabila transaksi dilakukan secara kas. Lalu ada pembayaran tangguh ya, masih tidak langsung dijalankan, dibayarkan secara tunai, biasanya bertahap, sesuai progres kalau bicara istisna. Nah ini lebih mudah kita mendapat ilustrasinya. Di sisi kiri istisna bank syariah itu sebagai penjual atau si pembuatnya. Jadi si Pak Haji Saifullah ini, si pemesan, ini memesan barang ke bank syariah, memberikan DP-nya, memberikan uang lah untuk si pembuatan kepada bank syariah. Lalu kalau bank syariah udah jadi, maka bank syariah wajib menyerahkan barang tersebut kepada Haji Saifullah atau si pemesan. Tapi satu sisi, karena dia nggak bisa secara langsung, ketika dia dapat pesanan dari pemesan, dia akan mensubkontraktorkan lagi gitu. Nah di sini dia sebagai pembeli bank syariah, sebagai pembeli dia beli kepada subkontraktor, lama ini yang bikin rumah atau yang bikin jaket atau yang dia bikin patung. Nah otomatis bank syariah ngasih modal nih ke PT Anugrah. PT Anugrah kalau barangnya udah jadi, dia akan memberikan kepada bank syariah akan memberikan kepada si pemesan. Jadi seperti itu alurnya. Jadi ini yang kita sebut skema istisna paralel. Di titik tekannya istisna paralel, EKS sebagai pemesan, lalu dia juga sebagai pembuat, itu adalah akad yang terpisah dan tidak saling berhubungan. Jadi kalau tiba-tiba PT Anugrah ini ada one prestasi, itu tidak berdampak kepada si pemesan atau Haji Saifullah karena ini akad yang terpisah. Seperti itu. Nah, bicara karakteristik istisna sendiri di mana si pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Jadi bebas, bisa langsung dibayar di awal atau secara bertahap tangguh. Intinya adalah istisna ini barang yang sifatnya pesanan dulu gitu. Dia nggak ada kayak HP kita beli hari itu kita bayar barang kita langsung dapat, tidak. Kalau istisna emang biasanya PO dulu, istilahnya PO, purchasing order. Jadi kita pesan dulu, nanti barangnya akan datang sesuai dengan spesifikasi yang memang kita persyaratkan. Nah yang kedua adalah spesifikasi dan harga barang pesan disepakati di awal, jangan sampai nanti harga patung disepakati 100 juta misalnya, atau udah dikirimkan
si subkontraktornya malah mintanya lebih dari itu. Nah, itu akadnya harus jelas. Masalah harga, spesifikasi barang, dan sebagainya. Sampai jangka waktunya. Hal yang ketiga adalah barang pesanan harus memenuhi kriteria, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Jadi emang perlu proses memang. Ini bukan barang yang udah jadi atau udah ada. Sesuai dengan yang kedua adalah yang B, sesuai dengan spesifikasi pemesan. Bukan produk massal. Jadi memang unik jadi barang karena memang harus dipesan. Misalnya kita buat jaket kelas waktu kita kuliah, kita buat jaket kelas itu kan pasti bikin jaket yang desainnya kita minta khusus buat kelas itu, nama kelasnya misalnya hijau lumut. Nah ketika masuk ada tulisan tuh hijau lumut, warnanya ada list-listnya, itu unik, spesial buat si pemesan. Jadi memang tidak berupa produk massal. Nah, yang C harus diketahui karakteristiknya, ya umumnya meliputi jenisnya apa, bahannya apa, spesifikasi teknisnya gimana, modelnya gimana, desainnya gimana, kualitasnya gimana, ketebalan bahan, misalnya kalau jaket, dan kuantitasnya berapa tentunya, ukurannya, itu. Yang keempat adalah barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara si pembeli dan si penjual. Jika barang yang dipesan diserahkan itu cacat, maka si penjual tanggung jawab atas kelalaiannya. Nah itu biasanya sesuai perjanjian saja, dituangkan di dalam perjanjian kerjasama. Misalnya kalau rusak ya dia harus ganti si penjualnya gitu. Seperti itu. Entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi sisna. Jika bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain atau subkontraktor untuk membuat barang pesanan juga dengan cara istisna juga, maka hal ini disebut istisna paralel ya. Seperti yang sebelumnya kita sudah lihat. Nah ini ya, istisna paralel. Jadi memang si lembaga keuangan syariah ketika dari Haji Saifullah, dia nggak bisa buat itu. Dia akan masuk kontraktor kanannya. Istisna paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama antara entitas dan pembeli akhir tidak tergantung mu'alaq dari akad kedua antara entitas dan pihak lain. Jadi kalau istisna paralel, dua akad ini antara si pemesan dengan lembaga syariah ini, lalu bank syariah dengan subkontraktor ini PT Anugrah, ini akad yang terpisah. Tidak boleh berkaitan satu sama lain. Nah, itu ya mengenai penjelasan mengenai istisna. Jadi memang istisna itu uniknya ini khususnya istisna paralel, kita akan langsung membahas penjurnalan yang memang ada dua sisi ini gitu, tapi dilakukan secara bersama. Ada dua sisi tapi dilakukan secara bersama. Baik, ini jurnal istisna. Nah, tapi dengan pembayaran tangguh ya. Nah, ini membutuhkan konsentrasi ya, model soalnya tidak dalam bentuk deskripsi. Yang pertama, harga jual ke nasabah atau Haji Saifullah tadi itu sebesar Rp1.000. Nah, guru harga jual ke nasabah saat aset selesai ke Haji Saifullah 700. Ini mohon dipahami, yang pertama adalah harga jual ke Haji Saifullah itu 1.000. Lalu harga jual ke nasabah saat selesai itu bisa dibilang harga jualnya, HPP-nya, harga pokoknya itu adalah 700. Jadi si bank syariah mengambil keuntungan di sini adalah Rp300. Sampai sini memahami ya. Nah, ini selanjutnya di bawahnya hal yang berbeda. Ini harga pokok dari si pembuat. Dari si pembuat sebesar Rp600. Si subkontraktor PT Anugrah tadi, harganya dia metokin harga Rp600. Tapi satu sisi
harga pokok yang dia tentukan ke si Pak Haji Saifullah itu 700 oleh Bank Syariah. Boleh nggak beda begini? Boleh, karena memang sebenarnya akad terpisah. Disepakati memang saat akad, memang harga pasarnya untuk barang yang dipesan Haji Saifullah Rp700. Tapi ternyata mungkin siapa tahu kita ketemu subkontraktor yang memang memasang harga yang lebih murah, dapat 600. Nah, di sini bisa saja terjadi gitu. Sehingga marginnya nanti kemungkinan adalah 400. Dapat dari mana? Selisih nilai 700 sama 1000 ini sama nanti ternyata dari si pembuat dapatnya 600, padahal ada pokok 700, jadi selisihnya 100. Total margin yang 400 karena memang Bank Syariah keluar modalnya 600 ke PT Anugrah tadi. Tapi dia menjual dengan harga 1000. Nah, ini di dalam kasus ini si Haji Saifullah, si pemesan itu ngasih DP sebesar Rp200 di awal. Nanti di dalam soal kita bisa melihat si Haji Saifullah itu punya rencana pembayaran di perjanjian ada 5 kali. Uang muka yang pertama di tahun pertama 200, tahun kedua 200, tahun ketiga atau cicilan keempat 200, tahun keempat atau cicilan kelima adalah 200, hingga total si Haji Saifullah atau pemesan sebesar Rp1000. Nah, ketika Bank Syariah mesan kepada si PT Anugrah, itu dia punya perjanjian dalam 2 tahun barangnya selesai. Dan dia minta pembayaran setiap 6 bulan atau semester. Ini di semester pertama baru mulai dan baru startingnya di semester pertama di bulan ke-7 lah. Bulan ke-7 sampai ke-12. Jadi bulan ke-7 sampai ketika tahun pertama baru selesai progresnya 25%. Nah, di 1,5 tahun progresnya sudah 50%. Dan di tahun kedua selesai 100%. Jadi waktu pekerjaannya seperti ini. Ini yang harus dipahami soalnya. Jadi waktu pembayaran setiap 6 bulan, setiap tahun 200. Lalu progres pengerjaannya setiap 6 bulan, tapi dimulai dari tengah tahun pertama. Ini belum bayar ketika di tahun pertama, akhir, si pembuat memberikan progres. Sudah 25% selesai. Dia minta tagihan nih di 6 bulan. Karena udah selesai 25%, dia minta nanti berarti pembayaran 25% dari Rp600. Tadi kan harga pokok ke si PT Anugrah 600 ya. Nah, lalu di 1,5 tahun dan 2 tahun nah ini sisa 75%-nya selesai di tahun kedua ya. Sisa 75%-nya selesai di tahun kedua. Jadi ini waktu pekerjaannya ke PT Anugrah, ini waktu pembayaran yang urusannya sama Haji Saifullah. Ini ilustrasinya. Dalam hal sebagai pembuat, karena harga jualnya 1000, maka harga pokoknya 700, keuntungan istisna ditangguhkannya adalah 300. Ini kalau urusannya tunai nih. Lalu ke si subkontraktor, harga pokoknya 600, tapi kan nanti si LKS ini, Lembaga Syariah, punya harga jual atau nilai penyerahan adalah 700, sehingga keuntungan istisnanya 100. Sekali lagi nih dari sisi Lembaga Keuangan Syariah ya, pencatatan jurnal ini. Jadi ini sebagai LKS sebagai pembeli pesen pada PT Anugrah. Nah, kita bahas jurnalnya terlebih dahulu. Ini cara bacanya seperti ini, lihat nomornya. Pada lihat nomor dan irisan tahun pertama, 2, 3, dan 4. Pada saat pembayaran uang muka oleh Haji Saifullah, maka Bank Syariah menerima kas sebesar 200. Nah, ini istilah termin istisna senilai 200 dikredit. Apa sih termin istisna? Sebenarnya ini menggambarkan kewajiban pada Bank Syariah, artinya
Haji Saifullah tuh udah bayar 200. Tapi emang barangnya belum diterima karena masih dipesan oleh Bank Syariah ke PT Anugrah. Jadi kita menuliskan ini istilahnya adalah termin istisna. Termin istisnanya kewajiban atas pembayaran yang sudah diberikan oleh si Pak Haji Saifullah sebesar 200, sehingga termin istisna ini perlu dicatatkan. Jadi ada kewajiban. Yang kedua adalah saat tadi ya di tengah tahun 25% nih ada tagihan nih. Si PT Anugrah nagih ke Bank Syariah, barangnya udah selesai nih 25%. Nah, maka kita mencatatnya sebagai aset istisna dalam penyelesaian, karena memang barangnya masih dalam penyelesaian, masih dalam proses, atau mau ditulis aset istisna dalam proses juga boleh. Yang penting maknanya intinya sama. Yang kreditnya adalah hutang istisna. Kenapa memang? Karena ketika dia konfirmasi 25% dari Rp600 itu jadi, maka Bank Syariah sudah punya kewajiban membayar besar 25% itu. Yaitu karena belum dibayar dicatatkan dulu sebagai hutang istisna. Begitu juga dengan tahun kedua. Tadi kan sisa 75%-nya karena di 1,5 tahun udah 50%, lalu di akhir tahun kedua udah 100%. Jadi ada peningkatan dari 25 ke 100 itu 75%. 75% dari 600, 450. Sama aset istisna dalam penyelesaian, hutang istisna nambah 450 karena belum dibayar. Ini cara bacanya sebenarnya per kolom ya. Kolom. Ini sebenarnya kejadian di tahun kedua, tapi karena tampil di layar ya saya jelasin aja langsung sekalian. Nah, pada saat penagihan kepada nasabah si Pak Saifullah, ini ceritanya dia di tahun pertama kan bayar ya 200 ya. Kita balik lagi ya. Di tahun pertama si Haji Saifullah bayar nih 200, nanti di tahun kedua juga bayar 200. Ini yang tadi apa nih, uang muka di tahun 0 dianggapnya. Jadi angsuran pertama di tahun 0, angsuran kedua di tahun pertama, angsuran ketiga di tahun kedua. Jadi ada pembayaran termin istisna 200, piutang istisna 200. Kenapa disebut piutang? Karena memang belum bayar. Dalam kasus ini urutannya belum bayar. Cara urutan saja, yang bacanya berkolom. Lalu pada saat Bank Syariah bayar nih ke subkontraktor ke PT Anugrah, hutangnya selesai, kasnya keluar. Tapi aset istisna dalam penyelesaian ya tetap dia masih nanti posisi nanti nih. Ketika udah selesai baru ini akan dihapuskan dalam penyelesaian ini. Yang kita hapuskan ketika dibayar ke PT Anugrah, maka hutangnya selesai. Didebat. Nah, pada saat diterima pembayaran, ini kembali lagi Haji Saifullah akhirnya bayar nih setelah ditagih. Maka akan terima kas di tahun pertama, lalu piutangnya selesai di 200. Nah, tahun kedua juga piutangnya selesai 200. Jadi lawan dari poin 3 ya. Sedangkan poin 4 ini lawan dari poin 2. Itu ya. Poin 6 pada saat diakui nih pendapatan. Karena memang ceritanya kan nilai dari yang dibuat oleh PT Anugrah sebenarnya 700. Ini mau ngakuin ini aja nih 100-nya. Itu 25 dan 75 sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Karena memang ketika barang itu selesai sebenarnya nilainya itu 700, cuman kan si Bank Syariah bayarnya 600. Sehingga dicatatlah pendapatannya 700, harga pokok istisnanya 600. Sebenarnya sih kalau mau simple pendapatan istisna udah 2575 aja, cuman kan dalam jurnal jual beli ya perdagangan
itu kita tetap harus mencatatkan penjualannya berapa, harga pokoknya berapa. Nah, sehingga pendapatan istisnanya 700 nih, plus 525. Dari mana dapatnya? Ya 25% sama 75%. Nah, harga pokok istisnanya juga dari 600, 25% sama 75%. Masih bingung? Kita balik lagi. Nah, ini ya. Lebih. Nah, ini 25, 75. Nah, sisanya adalah yang mengakui 100 tadi itu yang kelebihan. Kelebihan dari karena si PT Anugrah harganya 600 tapi ngasih ke nasabah akhir kan nanti 700 nilai pokoknya. Jadi memang nanti ketika PT Anugrah udah jadi nilai barang tuh sebenarnya 700 tapi Bank Syariah cuma bayar 600 sehingga perlu diakui nanti kelebihannya dalam bentuk aset istisna dalam penyelesaian dulu karena belum dibayar. Belum dibayar oleh nasabah akhir maksudnya. Nah, ketika memang barangnya udah diberi kepada Bank Syariah, maka mencatat dong sebagai persediaan atau aset istisna selesai di debat di tahun kedua. Maka aset istisna dalam penyelesaian tadi 700 itu habis. 700 dapat dari mana? Kita mundur lagi. Nah, ini aset istisnanya tadi baru 600 ya di debat ya dalam penyelesaian. Lalu ditambah lagi 100 nih dari yang pengakuan pendapatan. Jadi total aset istisna dalam penyelesaian adalah 700. Sehingga ketika dihapuskan aset istisna dalam penyelesaian di kreditnya adalah 700. Maka nilai persediaannya adalah 700. Karena barang udah jadi di akhir tahun kedua. Maka di akhir tahun kedua pula diserahkan kepada Haji Saifullah. Ini udah beda nih, karena barang kewajibannya sudah ditunaikan sehingga PR pertama adalah termin istisna harus dihapuskan. Tadi Haji Saifullah udah bayar ya, yang DP 200, lalu angsuran pertama 200, angsuran di tahun kedua juga 200. Sehingga termin istisna total adalah 600. Udah selesai, harus dihapuskan dengan cara didebet. Selebihnya adalah si Haji Saifullah punya utang atau Bank Syariah mencatatnya sebagai piutang istisna. Nah, Bank Syariah sudah nyerahin kewajibannya senilai harga jualnya nanti 1.000. Nah, ketika diserahkan ke Haji Saifullah, maka persediaannya Bank Syariah berkurang 700. 300-nya apa? Margin istisna ditangguhkan. Kok nggak 400? Karena 100-nya tadi udah diambil dari 700 ini. Selisih antara pendapatan dengan harga pokok ini udah keuntungan sebenarnya. Seperti itu. Kenapa ini ditangguhkan ya? Karena memang nanti ambilnya dari sisa angsuran yang belum dibayarkan. Nah, langsung deh di tahun ketiga bayar angsuran keempat. Terima 200, margin istisna ditangguhkannya 150 dapat dari mana kan tadi 300 ditangguhkan. Angsuran tinggal 2 kali lagi, bagi 2 saja. Nah, piutangnya berkurang 200, nah ini pendapatan istisnanya adalah 150. Ini mirip seperti murabahah ya, kita mencatat sebagai margin ditangguhkan. Nah, ini di bawahnya adalah pendapatan margin. Tapi karena ini adalah bukan murabahah ya kita perjelas lagi istisna. Pendapatan margin istisna. Terus di angsuran kelima di tahun keempat terima lagi kan 200. Di dalamnya ternyata 200 itu ada margin 150, piutangnya berkurang 200 dan pendapatan margin 150. Seperti itu ilustrasi dari istisna paralel yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk selanjutnya. Setelah diskusi mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas praktek ya. Bagi yang masih agak bingung nggak masalah, kita akan perdalam lagi di praktek penjurnalan akuntansi istisna. Jadi semoga dengan penjelasan ini cukup jelas sehingga nanti ketika teman-teman mau memperdalam di
praktek di dalam praktek akuntansi istisna PSAK 104 ini bisa lebih mantap lagi. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.